Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya dan teman saya Rera Andini dari kelompok 12 akan membahas mengenai metode pembelajaran MEMEP yang merupakan tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Vira Yuniar, NIM 18270420001 dari kelas PTPB Angkatan 2018. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari peta pikiran atau MEMEP itu sendiri, kemudian perbedaan MEMEP dengan tulisan biasa, prinsip dan ciri MEMEP, serta komponen utama dari MEMEP. Nah, untuk pengertian dari MEMEP atau peta pikiran adalah suatu diagram yang digunakan untuk menggambarkan berbagai ide di seputar suatu ide pusat. Contohnya, dalam sebuah pembelajaran, judul dari materi pembelajaran merupakan ide pusat dari suatu MEMEP itu sendiri. Kemudian, MEMEP ini atau peta pikiran ini adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi kondisi tertentu, seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat ringkasan, membuat struktur, pengumpulan ide-ide, untuk membuat catatan-catatan kuliah, rapat, debat, dan wawancara. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1970. Dengan membuat sendiri peta pikiran, siswa melihat bidang studi itu lebih jelas dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna. Para siswa cenderung lebih mudah belajar dengan catatannya sendiri yang menggunakan bentuk huruf yang mereka miliki dan ditambah dengan pemberian warna yang berbeda di setiap catatan mereka, dibandingkan dengan membaca buku teks mereka yang hanya berisikan teks tanpa ada suatu hal yang menarik, sehingga mereka merasa bosan dan yang lebih sering terjadi di mana mereka kesulitan dalam mempelajarinya karena mereka tidak paham tentang materi tersebut yang mengakibatkan mereka kesulitan ketika persiapan akan menghadapi ujian. Kemudian, pemetaan pikiran atau MEMEP ini adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pemikiran manusia dengan menggunakan otak kiri dan otak kanan secara simultan. Sistem pendidikan cenderung berfokus pada otak kiri dan kurang memanfaatkan otak kanan. Dengan membuat MEMEP, kita telah memanfaatkan dua belahan otak tersebut, di mana keterampilan pada otak kanan yaitu pada kata-kata, logika, angka, uraian, analisis, dan daftar. Dan untuk keterampilan pada otak kiri yaitu irama, kesadaran ruang, gambar keseluruhan, imajinasi, melamun, warna, dan dimensi. Kemudian, untuk perbedaan dari MEMEP dan tulisan biasa, di mana pada tulisan biasa, yang pertama hanya berisikan tulisan saja, hanya dalam satu warna. Kemudian untuk mereview ulang memerlukan waktu yang lama, kemudian waktu yang diperlukan untuk belajar lebih lama, dan statis. Dibandingkan dengan MEMEP, di mana berupa tulisan, simbol, gambar berwarna-warni. Untuk mereview ulang memerlukan waktu yang pendek, waktu yang diperlukan untuk belajar lebih cepat dan efektif, dan membuat individu lebih teknik, mencatat, yang mengembangkan gaya belajar visual. Pada pemikiran, memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat pada diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belahan otak, maka akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal. Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk, dan sebagainya memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Peta pikiran yang dibuat oleh siswa dapat bervariasi setiap hari. Hal ini karena berbedanya emosi dan perasaan yang terdapat pada diri seseorang atau siswa di setiap harinya. Suasana menyenangkan yang diperoleh siswa ketika berada di dalam kelas pada saat proses belajar akan mempengaruhi penciptaan peta pikiran. Tugas guru dalam proses belajar adalah menciptakan suasana yang dapat mendukung kondisi belajar siswa, terutama dalam pembuatan MEMEP. Untuk prinsip dan ciri MEMEP, di mana MEMEP ini menggunakan teknik penyaluran gagasan dengan menggunakan kata kunci bebas, simbol, gambar, dan menggambarkan secara kesatuan dengan menggunakan teknik pohon.
Mind map ini didasarkan pada detail-detail pada suatu peta pikiran yang mudah diingat karena mengingat pola pikir otak. Untuk mind map, semua mind map mempunyai kesamaan, di mana semuanya menggunakan warna, semuanya memiliki struktur alami yang memancarkan dari pusat, semuanya menggunakan garis lengkung, simbol, kata, dan gambar yang sesuai dengan suatu rangkaian aturan yang sederhana, mendasar, alami, dan sesuai dengan cara kerja otak. Dengan mind map, daftar informasi yang panjang bisa dialihkan menjadi diagram yang berwarna-warni, sangat teratur, dan mudah diingat, yang bekerja selaras dengan cara kerja otak dalam melakukan berbagai hal. Nah, mind map terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, topik sentral, yaitu pokok atau fokus pikiran atau isu yang hendak dikembangkan dan diletakkan sebagai pohon. Kemudian, topik utama yaitu level pikiran lapis kedua sebagai bagian dari topik sentral yang diletakkan sebagai cabang yang melingkari pohon. Dan subtopik yaitu level pikiran lapis ketiga sebagai bagian dari cabang dan diletakkan sebagai ranting. Dan level pikiran lapis berikutnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rera Andini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Vira Yuniar. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika akan membuat mind mapping bahan bacaan yang berasal dari buku teks, yaitu yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Nah, dengan membaca teks secara menyeluruh, maka akan mengetahui isi cerita sewaktu membaca teks, beri tanda pada kata-kata yang dianggap penting untuk mencatat mind map. Yang kedua, mengenali tipe teks. Sebelum membuat mind map, maka harus menemukan desain yang cocok untuk masing-masing teks yang spesifik. Setelah membaca teks, maka akan mengetahui desain yang sesuai untuk mind map yang akan dibuat. Secara sederhana, sebuah teks dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu komparasi atau perbandingan. Nah, komparasi ini yaitu sebuah teks dikategorikan komparasi apabila teks tersebut terdapat perbandingan antara A dan B, antara yang baik dan yang jelek, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kronologi atau rangkaian peristiwa. Teks tersebut mempunyai sebuah awal dan akhir yang jelas. Misalnya biografi, sejarah, proses, dan sebagainya. Desain ini biasanya sesuai dengan arah jarum jam. Yang ketiga yaitu presentase atau paparan. Nah, apabila cerita tanpa permulaan atau akhir yang jelas, apabila kata-kata dipaparkan tanpa urutan yang khusus, maka bisa didesain sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menulis mind map. Pada saat membaca, maka telah memperoleh kata-kata penting yang telah diberi tanda. Tahap ini adalah tahap menulis kata-kata penting pada mind map. Setelah menulis kata utama, maka dihubungkan dengan. Nah, adapun langkah-langkah dalam membuat mind mapping yaitu yang pertama, siapkan kertas kosong mulai dari bagian tengah. Yang kedua, pada bagian tengah tulis topik utama, bisa juga menggunakan gambar atau foto. Yang ketiga, hubungkan cabang-cabang utama ke topik utama dan hubungkan cabang-cabang utama pada ranting yang merupakan subtopik utama. Nah, jumlah cabang yang bervariasi tergantung jumlah subpokok pada materi tersebut. Yang keempat yaitu gunakan garis hubung yang melengkung. Yang kelima, gunakan warna. Yang keenam, gunakan kata kunci pada setiap garis hubung. Dan yang ketujuh yaitu gunakan gambar. Selanjutnya, beberapa unsur penting mind map dalam pembelajaran yang memberikan manfaat saat proses pembelajaran itu sendiri. Di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu gambar, karena
Gambar bermakna 1000 kata dan akan membantu siswa menggunakan imajinasinya. Selanjutnya itu warna. Karena akan menambah energi kepada pemikiran kreatif bagi siswa. Selanjutnya hubungan cabang-cabang. Mengikuti cara kerja otak yang bekerja menurut asosiasi. Hal ini akan mempermudah siswa mengerti dan mengingat. Selanjutnya yaitu garis melengkung. Karena garis lurus akan membuat siswa itu sendiri akan bosan. Dan yang terakhir yaitu kata kunci. Nah, karena kata kunci ini akan memberikan lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada mind map yang sedang dibuat. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan mind map. Yang pertama itu kelebihan mind map. Yang pertama dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Yang kedua dapat bekerja sama dengan teman lainnya. Yang ketiga catatan lebih padat dan jelas, lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Yang kelima yaitu catatan lebih terfokus pada inti materi. Yang keenam mudah melihat gambar keseluruhan. Yang ketujuh yaitu membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Yang kedelapan yaitu memudahkan penambahan informasi baru. Selanjutnya itu pengkajian ulang bisa lebih cepat. Dan kelebihan yang terakhir yaitu setiap peta bersifat unik. Selanjutnya itu kelemahan mind mapping. Nah, mind mapping itu sendiri selain memiliki kelebihan juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama hanya siswa aktif yang terlibat. Yang kedua tidak sepenuhnya murid yang belajar. Dan yang terakhir itu mind map siswa bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping siswa. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.